Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Perkenalkan, nama aku Dian Andia, untuk dipanggil Cecil. Di sini saya akan memaparkan hasil resensi buku yang saya baca yang berjudul Sailor. Langsung saja. Ini adalah covernya dan ini belakangnya berserta sinopsisnya. Buku ini cukup kecil, dia berukuran sekitar 19 kali 13 cm. Yang menurut saya ini cukup enak untuk digenggam, jadi enak dibawa kemana-mana. Lalu buku ini juga berjumlah 150 halaman dengan rating usia 18 tahun ke atas. Buku ini dibuat oleh Great Mind. Great Mind adalah media yang mengeksplorasi pemikiran para influencer tentang ide, aspirasi, dan advokasi mereka terhadap berbagai topik kehidupan. Melalui Great Mind, mereka bisa berbagi pengalaman, aspirasi, kegudahan, hingga harapan-harapan yang diharapkan bisa memberi pengertian baru kepada pembacanya. Di website atau di situs Great Mind, terdapat puluhan hingga ratusan kontributor yang ikut serta nih dalam menulis media tersebut. Namun kali ini, di buku ini terdapat 16 kontributor. Nama-nama tersebut mungkin teman-teman ada yang kenal. Di sini ada yang berprofesi sebagai penulis, aktor, aktris, pengusaha, hingga psikiater. Di sini mereka berbagi pengalaman yang berbeda-beda. Lalu pengalaman-pengalaman mereka tersebut dikelompokkan lagi di setiap babnya, yang bisa dilihat dari bab yang maaf saya ulang lagi di daftar isi di sebelah sini. Jadi cerita mereka itu dikelompokkan lagi seperti kegagalan yang nyata, gagal dalam pikiran, berarti kegagalan bermain dan lain-lain. Nih saya kasih contohnya. Yang pertama nih pasti teman-teman udah pada kenal. Dia adalah Baskara Putra, seorang musisi yang vokalis India ya. Dia di sini dia bercerita mengenai culture atau budaya orang Indonesia yang sering ikut campur dalam masalah orang, alih-alih memberikan saran yang baik kepada pendengarnya. Sebenarnya kata ikut campur tersebut tergantung pada saran yang diberikan oleh si pendengar. Namun tidak jarang juga nih si orang yang bercerita ini merasa kecewa akan saran yang diberikan hanya karena tidak sesuai dengan harapan yang mereka inginkan. Makanya di sini Baskara menyimpulkan, kita terkadang lupa bahwa semua orang punya masalah sendiri-sendiri dan cara yang berbeda untuk menyelesaikannya. Saya kasih contoh lagi, di sini ada Glenn Marsalim. Di sini dia adalah seorang penulis dan juga pengusaha tas di Bali. Di sini dia bercerita mengenai perbedaan kebetulan dan juga kebenaran. Menurut dia, kebetulan itu dipakai oleh orang Indonesia pada hal yang baik-baik saja. Seperti contohnya nih, saya mendaftarkan diri saya ke universitas yang bergengsi, kebetulan saya keterima. Kebetulan kemarin saya sedang mengobrol dengan bos saya, kebetulan saya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Padahal kebetulan itu bisa dipakai untuk hal yang buruk juga kan? Makanya di sini dibilang kebetulan itu bisa terjadi pada siapa saja, tergantung bagaimana kita mempersiapkan diri, menyambut kehadirannya, dan menyikapi sesudahnya. Nah, yang terakhir di sini mungkin teman-teman udah pada kenal juga ada beberapa. Dia adalah seorang aktor. Di sini dia menceritakan tentang masa lalu dia yang cukup cukup berantakan. Di sini dia bercerita mengenai masa kecilnya dia yang nakal dan tidak pernah mendengarkan orang tua hanya karena dia ingin membuktikan dia tuh seperti ini karena mereka gitu. Padahal sebenarnya kegagalan yang dia rasain sekarang itu terjadi pada orang tuanya saja. Semakin dia dewasa, semakin dia sadar bahwa dia harus terus melanjutkan kehidupannya dan menghidupi keluarganya dan juga anak-anaknya. Di sini dia bilang, saya ingin menjalani hidup yang membuat saya bahagia, menikmati kehidupan itu secara utuh, beserta pengalaman-pengalaman yang unik dan berbeda. Nah, dari semua kontributor yang saya baca dalam buku
saya menyimpulkan berdamai dengan kegagalan menjadi langkah penting diupayakan. Sebab berhenti pada sebuah kesalahan masa lalu tidak akan membuat siapapun menjadi maju. Di buku ini saya belajar untuk terus menjalani hidup saya dan juga move on dari segala hal yang saya lakukan, mau itu yang baik maupun yang salah, itu saya akan menjadi pelajaran di kehidupan selanjutnya. Ini buku banyak sekali memberikan saya membuka pikiran saya lebih lebar lagi. Tapi saya juga masih menemukan nih kekurangan dari buku ini. Contoh ini seperti yang pertama, banyak cerita yang di luar konteks trailer. Menurut saya itu terlalu bertele-tele dan tidak penting. Lalu di sini juga terlalu banyak menggunakan foto penulis. Jadi setiap ada penulis yang baru nih, mereka tuh memberikan fotonya. Namun ada juga beberapa yang memberikan foto yang satu halaman full, yang menurut saya itu memberikan kesan yang dramatis dan terlalu berlebihan. Lalu di setiap turunan pasti ada problemnya dong. Nah, yang pertama itu banyak mereka itu melibatkan banyak perspektif atau pengalaman pribadi. Lalu desain grafis yang menarik dan juga menggunakan warna yang konsisten di satu buku ini. Lalu juga mereka menggunakan bahasa yang sopan namun masih bisa dimengerti oleh kita para pembaca. Sekian yang bisa saya kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.